Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, hari ini kita mau mereview benih jagung ya. Mereview benih jagung dari produk Syngenta. Apakah itu? Ya, oke. Terus ikuti video-video saya untuk hari ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dari benih jagung Syngenta yaitu NK Perkasa ya. NK 6172 Perkasa, benih jagung hibrida. Nah, benih jagung ini sangat, kalau di sini sangat disukai oleh petani ya. Keunggulannya ini benih jagung untuk tongkolnya, benihnya untuk tongkolnya lebih besar, terus lebih tahan terhadap penyakit, lebih tahan bule juga. Nah, ini ada keterangan-keterangan dari PT Syngenta Indonesia ya, sebagai penyalur NK Perkasa ini, atau sebagai pemilik pemegang dari NK Perkasa ini ya. Nah, ini ada keterangannya atau solusi total jagung hibrida NK. Ini lengkap ya, dari persiapan benih, persiapan lahan, terus penanaman, pemupukan, penyiangan, dan pengendalian hama, pengairan, panen. Lengkap ini keterangannya teman-teman. Jadi kita untuk mau tanam ini sudah nggak usah bingung-bingung, ini bagaimana cara penanamannya, terus setelah ditanam diapakan. Nah, untuk setelah ditanam tumbuh pupuknya banyaknya seberapa. Nah, itu kalau di sini sudah tersedia ya untuk solusi-solusinya seperti itu. Nah, ini lambangnya sudah bagus, lambangnya huluk. Jadi dari NK itu sendiri memberi lambang ini ada maksud tersendiri. Maksudnya apa? Nah, benih jagung ini lebih tahan dari berbagai penyakit ya. Maksudnya seperti itu. Dan ini ada lambang jagung besar ini ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya hasil dari jagung ini atau benih jagung ini hasilnya lebih besar, lebih padat, lebih bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya bacakan aja ya untuk dari solusi total jagung hibrida tadi, seperti dari persiapan benih dan sampai panen. Saya bacakan untuk teman-teman, diperhatikan, semoga bermanfaat ya. Nah, oke, untuk pertama persiapan benih. Nah, untuk pertama itu sendiri yang paling penting ya, persiapan benih itu yang paling penting untuk menentukan hasilnya nanti. Pertama, sebelum tanam itu harus dipersiapkan benihnya. Nah, oke. Kalau di jagung hibrida NK ini sebagai pilihan utama Anda ya, itu sebelum melakukan penanaman disarankan menggunakan fungisida Ridomil Gold 350 EC. Nah, ini maksudnya ini dicampurkan di benih dengan dosis 12,5 ml per 5 kilo benih. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk insektisidanya sendiri, biasanya kan kalau benih itu setelah tanam itu dimakan itu semut, nah, terus tikus ya. Terus untuk mengatasinya itu diberikan insektisida Cruiser 350 fs dengan dosis 20 ml per 5 kilo benih. Nah, seperti itu. Jadi untuk persiapan benih itu sendiri di sini sudah dikasih tahu fungisidanya apa, terus untuk insektisidanya apa pada waktu pencampuran benih itu sendiri ya. Lalu kita masuk ke persiapan lahan. Nah, ini dapat dilakukan dengan dua cara pengolahan, maksudnya pengolahan tanahnya ya.
Pertama, lahan dibajak selama 15-20 cm. Ini untuk kedalamannya 15-20 cm. Kemudian diratakan dengan garu atau dicangkul agar cukup gembur, dan tambahkan kompos atau pupuk kandang. Nah, untuk tanah-tanah yang kurang subur itu bisa ditambahkan pupuk kompos ini. Kalau nggak ada itu pakai pupuk organik juga bisa. Itu untuk dosis penggunaannya 5-10 ton per hektar untuk pupuk komposnya ya. Lalu untuk versi 2 atau cara 2, gunakan herbisida gramason dengan dosis 2-3 gram per liter untuk mengendalikan gulma atau sisa tanaman. Jadi contohnya kita setelah menanam padi ya, setelah menanam padi panen, terus kalau kita ingin cepat, jadi nggak usah dibajak, langsung kita semprot gramason rumput mati ya. Kita kalau bahasa sini digejiki ya, maksudnya buat lubang untuk benihnya itu. Nah, setelah itu biasanya kalau sudah tumbuh ya, untuk benihnya tumbuh ya, kira-kira tinggi 60 cm itu, atau sudah mupuk pertama itu dibuatkan jalan air, itu tipis saja untuk urup ke jagung. Biasanya gitu kalau orang sini. Untuk orang sini setelah tanam padi itu, karena pertama meringankan biaya dalam pembajakan ya, kedua lebih cepat seperti itu. Lalu masuk ke penanaman, lahan ditugal dengan jarak tanam 75-20 cm atau 70 kali 20 cm. Maksudnya ditugal itu dibuatkan bedengan. Nah, dari bedengan 1, bedengan 2 kan ada jalan airnya, itu jaraknya seperti itu. Untuk penanamannya dari bedengan 1 sampai bedengan 2 itu 75 sampai 70 untuk jarak penanaman. Dari benih 1 ke benih 2 sekitar 20 cm. Nah, seperti itu. Untuk satu lubang, satu benih ya, lalu ditutup dengan tanah atau pupuk kandang yang sudah matang. Nah, ini pakai organik juga bisa. Lalu masuk pemupukan ya. Waktu pemupukannya saat tanam dikasih urea 150 gram per hektar atau 2,25 gram per lubang. Seperti itu. Lalu dicampur SP 36 100 kilo per hektar atau 1,50 gram per lubang. Lalu KCl juga 100 kilo per hektar atau 1,50 gram per lubang. Ini pada saat tanam. Jadi untuk per lubang itu enggak banyak-banyak, bisa mati kalau banyak. Nah, untuk minggu ketiga ini pakai urea ya, urea saja. Ini sudah bagus, sudah kan hijau, jadi hijau. Untuk per hektarnya 150 kilo, per lubangnya 2,25 gram per lubang. Nah, untuk pemupukan ketiga itu minggu ke-6. Minggu ke-6 urea juga bisa, kalau ada uang lebih ya bisa ditambahkan Ponska. Kalau di kemasan ini direkomendasikan urea aja. Itu dosisnya sama seperti minggu ketiga tadi. Lalu penyiangan. Nah, penyiangan itu atau pembersihan rumput atau pembersihan rumput itu ya, yang ada di sekitar tanaman tadi. Nah, ini maksudnya dibersihkan itu buat apa? Nah, agar tanaman jagung itu tumbuh dengan maksimal, tidak terganggu oleh tanaman tadi. Nah, oke. Ini ada 2 versi juga ya. Untuk penyiangan bisa disemprot dengan Kalaris 550 SC dengan dosis 1,5 liter per hektar pada umur
10 sampai 15 hari setelah tanam, dan saat gulma maksimum 10 cm. Jadi untuk yang pertama itu penyiangannya menggunakan herbisida Kalaris 55 SC dengan dosis 1,5 liter per hektar ya, untuk umur 10 sampai 15 HST. Nah, ini kan pertama menggunakan penyemprotan ini meringankan waktu, lebih cepat, waktu pasti lebih cepat, terus biayanya lebih ringan ya, karena kita cukup menggunakan satu orang aja itu sudah bisa mengendalikan beberapa lokasi gulma itu. Lalu kedua itu menggunakan herbisida gramason dengan dosis 2 liter per hektar. Ini kalau saya ya menganjurkan kalau menggunakan herbisida gramason ini pada waktu tanaman sudah agak tinggi, maksudnya agar tidak terkena daunnya. Kalau teman-teman bisa, maksudnya untuk tanaman kecil bisa penyemprotannya ya nggak apa-apa sih menggunakan gramason, lebih sangat bagus ya. Kalau saya sarankan kalau masih kecil pakai Kalaris itu. Lalu untuk pengendalian hama atau penyakit, nah pengendaliannya hama atau penyakit ini kita bisa menggunakan Amistartop 325 SC dengan konsentrasi 0,5 sampai 1 mili saat 30 dan 40 hari setelah tanam. Ini untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan mengendalikan penyakit hawar daun atau Helminthosporium sp. Terus bila terserang hama, gunakan Alika 247 YC dengan konsentrasi 0,5 sampai 1 mili per liter untuk mengatasi hama ulat daun atau Spondoptera sp dan ulat tongkol Heliotis sp. Ya, seperti itu untuk pengendaliannya dari jamur dan ulat, bisa ulat daun dan ulat tongkol. Nah, untuk pengairan ya, masuk untuk pengairan. Nah, ini diberikan pada waktu setelah tanam ya, bisa setelah tanam lalu pada waktu pengisian biji. Jadi tanaman yang pada waktu pengisian tongkol itu kita beri full air agar pengisiannya lebih maksimal, seperti itu ya. Oh iya, untuk tanaman MK ini dianjurkan di sini ya, hindarkan tanaman dari genangan air. Nah, jadi untuk tanaman ini enggak memerlukan terlalu banyak air ya. Lalu untuk masa panen, nah ini masa terakhir dalam penanaman padi, yaitu masa panen. Masa panen ini kalau di daratan rendah ya, umur 95 sampai 105 HST itu sudah bisa dipanen. Kalau untuk daratan tinggi atau dataran tinggi itu agak lebih lama ya, dari umur 115 sampai 120 hari setelah tanam. Nah, di sini itu sendiri juga sudah dikasih tahu atau diberitahu tanda-tandanya pada jagung siap dipanen. Nah, ini klobot jagung sudah berwarna coklat muda dan ada tanda hitam atau black layer pada pangkal bijinya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah terbantu kan dengan keterangan-keterangan yang ada di sini, yang ada di kemasannya ya. Jadi untuk NK ini atau NK 6172 Perkasa ini yang dari PT Syngenta ini sudah ada keterangan-keterangan seperti ini. Jadi ini sangat mempermudah petani untuk dari awal, yaitu persiapan benih sampai panen. Jadi kalau teman-teman ingin menanam ini itu sudah sama dari
PT Siginta itu sendiri sudah diarahkan untuk sesuai dari PT Siginta sendiri. Ini juga ada sertifikatnya dari benih itu sendiri. Nah, ini ada bahan aktifnya juga teman-teman, sebenarnya sudah dicampur obat ya. Bahan aktifnya pirimipos, metil dan mefenoxam. Nah, jadi ini sudah ada obatnya. Oke teman-teman ya, dari review ini kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar. Nah, nanti kalau saya bisa menjawab atau saya jawab, mungkin kalau ada teman-teman atau dari PT ini atau PT Siginta ini yang muncul di komentar saya, mungkin bisa dibantu untuk menjawab ya. Oke teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel YouTube saya, terus jangan lupa like, komen maupun di share agar teman-teman lainnya yang belum tahu ya untuk channel saya. Oke, jangan lupa subscribe di bawah yang warna merah dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau mendapatkan berita video-video saya terbaru. Oke, untuk teman-teman terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.